Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya kesempatan untuk sedikit menjelaskan atau memaparkan materi yang telah saya pilih, bertujuan untuk mengukur penguasaan materi yang telah diajarkan. Dan tak lupa juga kita bersolawat kepada Nabi kita tiada lain Muhammad SAW. Baik, langsung saja di sini saya akan membahas masalah pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin dan Bani Umayyah. Nah, saya akan membahas pengertian pendidikan Islam. Pendidikan agama Islam adalah upaya membimbing, mengarahkan, dan membina peserta didik yang dilakukan secara sadar dan terencana, agar terbuka kepribadian yang utama sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang melatih sensibilitas individu sedemikian rupa, sehingga dalam perilaku mereka terhadap kehidupan, langkah-langkah dan keputusan, begitu pula pendekatan mereka terhadap semua ilmu pengetahuan diatur oleh nilai-nilai etika Islam yang sangat dalam dirasakan. Pendidikan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin lebih banyak bekerja berdasarkan suri teladan yang dibentangkan oleh Rasul. Dengan cara demikian, mereka menyempurnakan pekerjaan besar yang telah dimulai oleh Rasulullah SAW. Nah, pendidikan Islam masa Khalifah Abu Bakar. Khalifah Islam pertama yang dilantik oleh seluruh komunitas Muslim sepeninggal Nabi Muhammad, dan ia berjuang mengkonsolidasikan kekuatan Islam di Arabia. Ia merupakan sahabat terdekat Nabi, yang kesetiaannya terhadap Nabi tidak akan berkurang sedikit pun, dan keimanannya terhadap dakwah Nabi tidak pernah sedikit pun goyah. Karenanya dikenal Al-Siddiq atau penuh kepercayaan. Ketika Rasulullah SAW hendak wafat, beliau menunjuk Abu Bakar untuk menggantikannya menjadi imam sholat. Umar bin Khattab berkata, "Abu Bakar, bukankah Nabi sudah menyuruhmu supaya engkaulah yang memimpin Muslim bersembahyang? Engkaulah penggantinya. Kami akan mengikrarkan orang yang disukai oleh Rasul di antara kita semua ini." Dengan materi utama adalah kejujuran, amanah, dan memimpin. Dan hanya Allah dan Rasul yang ditaati dan dipimpin, yang taat kepada Allah dan Rasul yang harus ditaati. Dari segi materi pendidikan Islam terdiri dari pendidikan tauhid atau keimanan, akhlak, ibadah, kesehatan. Nah, pertama yaitu pendidikan keimanan. Pendidikan keimanan yaitu menanamkan bahwa satu-satunya yang wajib disembah adalah Allah. Kedua, atau pendidikan akhlak, seperti adab masuk rumah orang, sopan santun bertetangga, bergaul dalam masyarakat, dan lain sebagainya. Pendidikan ibadah seperti pelaksanaan sholat, puasa, dan haji. Nah, sekarang kesehatan seperti tentang kebersihan, gerak-gerik dalam sholat merupakan didikan untuk memperkuat jasmani dan rohani. Dan ada kutab yang merupakan lembaga pendidikan yang dibentuk setelah masjid didirikan oleh orang-orang Arab pada masa Abu Bakar, dan pusat pembelajaran pada masa itu adalah Madinah, sedangkan yang bertindak sebagai para pendidik adalah para sahabat Rasul yang terdekat. Berdasarkan uraian di atas, bahwa pelaksanaan pendidikan Islam pada masa Abu Bakar adalah sama dengan pendidikan Islam yang dilaksanakan pada masa Nabi, baik materi maupun lembaga pendidikannya, karena Abu Bakar termasuk sahabat terdekat yang hidup sezaman dengan Nabi. Khalifah kedua dalam Islam juga orang kedua dari kalangan Khulafaur Rasyidin. Ia merupakan satu di antara tokoh-tokoh besar dalam sejarah Islam. Meluasnya wilayah Islam mengakibatkan meluas pula kebutuhan kehidupan dalam segala bidang, seperti keteraturan dalam bidang pemerintahan dan segala perlengkapannya, yaitu memerlukan pemikiran yang serius. Untuk memenuhi kebutuhan itu diperlukan tenaga manusia yang memerlukan keterampilan dan keahlian memadai bagi kelancaran roda pemerintahan itu sendiri. Hal ini berarti
peranan pendidikan harus menampilkan dirinya, yaitu masa Khalifah Umar bin Khattab. Dalam hal pendidikan yaitu membangun tempat-tempat pendidikan atau sekolah, juga menggaji guru-guru, imam, muazzis, dan dari dana Baitul Mal. Panglima dalam gubernur yang diangkat Umar adalah para sahabat Rasul yang telah memiliki ilmu pengetahuan agama yang luas. Mereka juga adalah ulama. Seperti Abu Musa al-Asy'ari, gubernur Basra, adalah seorang ahli fikih, ahli hadis, dan ahli Quran. Yang selanjutnya yaitu Ibnu Mas'ud, dikirim oleh Umar sebagai guru. Ia adalah seorang ahli dalam tafsir dan fikih. Juga ia meriwayatkan hadis. Selanjutnya Mu'az bin Jabal, Ubadah dan Abu Darda dikirim ke Damsyik untuk mengajarkan ilmu agama dan Al-Quran. Selanjutnya yaitu Mu'az bin Jabal, mengajar di Palestina. Selanjutnya Ubadah di Hims dan Abu Darda di Damsyik. Amru ibnu al-Ash, seorang panglima dalam Khalifah Umar, berhasil mengalahkan Mesir. Ia adalah seorang yang memiliki keahlian dalam hadis, terkenal sebagai pencatat hadis Nabi. Nah, wilayah Islam pada masa Umar meliputi pertama yaitu Irak, kedua Persia, ketiga Syam, dan keempat Mesir dan Barkah. Berkaitan dengan masalah pendidikan, Khalifah Umar bin Khattab merupakan seorang pendidik yang melakukan penyuluhan pendidik di kota Madinah. Beliau juga menerapkan pendidikan di masjid-masjid dan pasar-pasar, serta mengangkat guru-guru untuk tiap-tiap daerah yang ditaklukkan. Dari pokok-pokok di atas dapat kita simpulkan bahwa mata pelajaran agama Islam pada masa Khalifah Umar lebih maju dan lebih luas serta lebih lengkap. Karena masa Umar bin Khattab, negara dalam keadaan stabil dan aman, menjadikan masjid sebagai pusat pendidikan setelah terbentuknya pusat-pusat pendidikan di setiap kota. Selanjutnya, praktek pengelolaan pendidikan pada masa ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama yaitu prinsip-prinsip pendidikan. Pendidikan diarahkan pada mengajarkan isi Al-Quran. Pendidikan diajarkan dengan menggunakan dialek daerah masing-masing, sehingga sering timbul perselisihan dalam bacaan Al-Quran. Untuk itu, Utsman bin Affan mengambil kebijaksanaan menyusun Al-Quran dalam satu mushaf. Sumber pendidikan diambil dari Al-Quran, hadis, alam sekitar, dan ijtihad dalam bentuk ijma dan qiyas. Selanjutnya itu kurikulum atau rencana pelajaran meliputi pertama, bidang keagamaan yang mencakup akidah, ubudiyah, dan akhlak dan muamalah. Nah, sekarang kita menuju ke pendidikan Islam masa Utsman bin Affan. Khalifah ketiga periode Khulafaur Rasyidin, ia dipilih sebagai khalifah oleh sebuah dewan pemilihan yang disebut Syura. Pemerintahan Utsman bin Affan berlangsung dalam 2 periode. Periode 6 tahun pertama ditandai oleh keberhasilan dan kejayaan. Periode 6 tahun kedua ditandai oleh perpecahan tergambar dalam pergolakan dan pemberontakan dalam negeri. Nah, Khalifah Utsman meminta mengumpulkan naskah Al-Quran yang disimpan Hafsah binti Umar. Naskah ini merupakan kumpulan tulisan Al-Quran yang berserakan pada masa pemerintahan Abu Bakar. Khalifah Utsman kemudian membentuk suatu badan atau panitia pembukaan Al-Quran yang anggotanya terdiri dari Zaid bin Sabit sebagai ketua panitia dan Abdullah bin Zubair serta Abdurrahman bin Haris sebagai anggota. Tugas yang harus dilaksanakan adalah Umar yang mengetahui bahwa para penghafal Al-Quran
sekian langkah memerintahkan untuk mengumpulkan bagian-bagian Al-Quran yang berserakan, mengumpulkan lembaran-lembaran lepas dengan cara menyalin ulang ayat-ayat Al-Quran ke dalam sebuah buku yang disebut Mashaf. Utsman menginstruksikan agar penyalinan berpedoman kepada bacaan mereka yang menghafal Al-Quran. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan tidak terjadi perubahan pola pendidikan, akan tetapi terjadi sebuah penyeragaman cara membaca Al-Quran dan terjadinya pertambahan peserta didik, di mana hal itu membuat lebih banyak yang paham tentang Islam dan mempermudah mereka yang belajar agama Islam. Karena dahulu ketika masa Khalifah Umar, para sahabat dan ahli agama tidak boleh pergi keluar Mekah dan Madinah. Metode yang digunakan yaitu halaqah. Nah, sekarang masa Khalifah Ali ibnu Abi Thalib. Periode Ali ibnu Abi Thalib, kegiatan pendidikan pada saat itu mengalami hambatan dengan adanya perang saudara. Sejak kekuasaannya, Khalifah Ali bin Abi Thalib selalu diselimuti pemberontakan hingga berakhir tragis dengan terbunuhnya khalifah pada awal pemerintahannya. Sudah digoncang peperangan dengan Aisyah, istri Nabi, karena kesalahpahaman dalam menyikapi pembunuhan terhadap Utsman. Peperangan di antara mereka disebut peperangan Jamal atau unta, karena Aisyah menggunakan kendaraan unta. Setelah berhasil mengatasi pemberontakan Aisyah, muncul pemberontakan lain, sehingga masa kekuasaan Khalifah Ali tidak pernah mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendidikan pada zaman 4 khalifah sebelum berkembang seperti masa-masa sesudahnya. Pelaksanaannya tidak jauh berbeda dengan masa Nabi, yang menekankan pada baca tulis dan ajaran-ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis Nabi. Hal ini disebabkan oleh konsentrasi umat Islam terhadap perluasan wilayah Islam dan terjadinya pergolakan politik khususnya di masa Ali bin Abi Thalib. Nah, pusat pendidikan bukan hanya di Madinah saja, bahkan telah tersebar pula di kota-kota besar seperti kota Mekah dan Madinah, kota Basra dan Kufa atau Irak, kota Damsyik dan Palestina atau Syam, kota Fustat atau Mesir. Prinsip-prinsip pendidikan. Selanjutnya, praktek pengelolaan pendidikan pada masa ini dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu pertama, pendidikan diarahkan pada mengajarkan isi Al-Quran. Kedua, pendidikan diajarkan dengan menggunakan dialek daerah masing-masing, sehingga sering timbul perselisihan dalam bacaan Al-Quran. Untuk itu, Utsman bin Affan mengambil kebijaksanaan menyusun Al-Quran dalam satu mashaf. Sumber pendidikan diambil dari Al-Quran, hadis, alam, dan ijtihad dalam bentuk ijma dan qiyas. Yang ketiga, kurikulum atau rencana pembelajaran meliputi yang pertama, bidang keagamaan yang mencakup akidah, ubudiyah, akhlak, dan muamalah. Yang selanjutnya, pada masa Umar digalakan pendidikan keterampilan. Hal ini termasuk dalam instruksi Umar bin Khattab yang dikirimkan kepada penduduk-penduduk kota yang isinya, amma ba'du, ajarkanlah kepada anak-anak kamu berenang, kepandaian menunggang kuda, dan tuturkanlah kepada mereka pepatah-pepatah yang masyhur dan syair-syair yang baik. Dan selanjutnya, rencana pelajaran disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Pada masa Ali bin Abi Thalib digalakan motivasi belajar. Lembaga pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin tidak berbeda dengan masa Nabi Muhammad SAW, yaitu Untak sebagai lembaga pendidikan rendah yang didalamnya mengajarkan kepada anak-anak dalam hal baca dan tulis, dan sedikit pengetahuan agama.
Selanjutnya, masjid sebagai pusat pendidikan umat Islam yang telah mukallaf pada masa permulaan Islam belum terdapat sekolah formal seperti pada masa sekarang. Muawiyah sebagai gubernur di Damaskus berontak untuk menggulingkan kekuasaannya. Nah, sekarang kita akan membahas pendidikan Islam masa Bani Umayyah. Secara esensial, pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah ini hampir sama dengan pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin. Terlebih lagi ketika kita melihat periodisasi perkembangan sejarah pendidikan Islam yang dimana sejarah pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin dan dinasti Umayyah di Damaskus termasuk fase pertumbuhan. Kebijakan-kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintahan hampir tidak ditemukan. Salah satu kemajuan yang pendidikan selama pemerintahan Bani Umayyah yakni pengembangan kurikulum, pengajaran dan pendidikan meskipun hal-hal tersebut belum terlalu formal seperti saat sekarang. Sastra dan bahasa, perpustakaan serta rumah sakit untuk praktik bagi calon dokter sudah tersedia pada saat itu. Kemajuan pengetahuan dan pembaharuan sistem pendidikan pada zaman Daulah Bani Umayyah sudah terlihat. Karena pemerintahan Bani Umayyah menaruh perhatian yang sangat dalam pada bidang pendidikan, memberikan dorongan yang kuat terhadap dunia pendidikan dengan penyediaan sarana dan prasarana. Hal ini dilakukan agar para ilmuwan, para seniman, dan para ulama mau melakukan pengembangan bidang ilmu yang dikuasainya serta mampu melakukan kaderisasi ilmu. Nah, itulah sedikit pembahasan tentang pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin dan Bani Umayyah. Cukup sekian. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.